Halo teman-teman, di konten kali ini kita akan membahas tentang pemasangan granit. Kali ini saya sudah ditemani dengan Mas Yanto. Mas Yanto ini juga beberapa kali mengawasi ya teman-teman ya, mengawasi pekerjaan granit ini. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya sebentar dengan Mas Yanto ini. Baik Mas Yanto, saya ini lihat di proyeknya Mas Yanto ini ada pemasangan granit ini Mas. Ini untuk pemasangannya dimulai dari apa dulu Mas ya? Mungkin bahannya apa aja yang digunakan, kemudian prosesnya itu bagaimana ya Mas? Ya, kalau untuk granit ya Mas ya, itu yang jelas kita beli granitnya dulu Mas. Siap. Kalau nggak ada granitnya mau masang apa kan gitu. Siap. Jadi yang pertama, kalau untuk memasang granit itu juga hampir sama dengan keramik atau penutup lainnya yang sejenis Mas. Oke. Yang pertama yang jelas itu kita masang benang dulu Mas, benang waterpass. Jadi biar nanti bisa rata, datar gitu Mas. Jadi nggak ada titik yang agak tinggi apa rendah gitu Mas. Yang pertama setting benang dulu. Nah kalau yang kedua, setelah itu ya udah kita siapin ini untuk spesinya. Kalau untuk yang di sini ini karena bawahnya itu tidak cukup rata, nah itu kita gunakan spesi biasa. Ini campuran yang dipakai di sini itu 16 Mas itu. Nah bahannya ya biasa seperti spesi pada umumnya, yaitu semen dengan pasir yang udah dihaluskan, pasir halus lah, bukan yang kasar. Nah setelah itu kita tentukan dulu titik awal pasangnya itu dari mana. Nah itu tergantung dengan keinginan dari pemilik rumah. Itu mau dipasang senter dari pintu utama atau mau diambil dari tepi dinding, utuh di tepi dinding begitu. Itu biasanya tergantung dari yang punya rumah. Kalau yang bagus itu ya diambil dari as pintu, yang as pintu masuk utama. Itu kita ambil tengahnya, jadi dibagi ke kiri dan ke kanan gitu Mas. Itu untuk startnya. Di setting udah bener-bener lurus dan waterpass. Nah itu bisa nanti baru bisa dilanjutkan ke blok-blok yang lain. Nah untuk bahannya sendiri biasanya nggak cuma spesi. Jadi nanti di bawah granitnya itu kita olesi dengan semen apa itu, semen cair namanya istilahnya itu. Nah, semen tok lah itu bahasa Jawane ngono kan. Diolesi biar nanti lebih kraket lah gitu Mas. Nah kalau untuk pemasangan ya seperti itu Mas, seperti yang ini di video ini kan udah kelihatan nih. Jadi nanti dipasang terus untuk meratakan nanti bisa memakai palu karet itu untuk memukul-mukul untuk rata. Nah itu. Nah terkadang untuk granit itu kita lebih ini ya, lebih apa namanya, rapi. Ya untuk pemasangan granit itu natnya cenderung tipis. Nah biasanya itu juga ada tambahan alat juga. Ada yang buat ini bahasa ininya tile spacer gitu, untuk spesinya mau jarak berapa mili. Nah itu untuk jaraknya bisa juga, kira-kira juga bisa. Terus ada juga alat untuk bantuan alat untuk meratakan tiap sambungannya biar benar-benar rata. Itu bisa juga dengan tile leveling seperti yang di sini itu. Yang ada di sini memakai yang model yang tidak sekali pakai itu. Jadi dijepit di bawah, nanti kencangkan, nanti ketarik, jadi bisa levelnya itu bisa rata gitu Mas, disama. Itu bantuan alat seperti itu bisa. Kalau udah kepasang semua, tahap setelah lantai itu bisa memasang plane di samping. Nah di sini karena belum sampai di situ ya baru ini dulu. Kalau udah semua nanti barulah diisi nat-natnya, bisa dengan
pengisi nat seperti yang banyak dijual itu Mas. Baik Mas Yanto, jadi dari keterangan Mas Yanto barusan itu untuk urutan Mas ya. Untuk urutan pemasangannya yang paling atas itu pastinya granit, kemudian di bawahnya granit itu ada spesi tipis ya Mas ya. Acian ya. Kemudian di bawahnya itu ada spesi, di bawah spesi itu ada pasir uruk. Kemudian di bawah pasir uruk itu nanti ada tanah uruk. Kemudian yang paling bawah itu tetap tanah keras ya Mas Yanto ya. Baik Mas Yanto, kemudian untuk keunggulannya nih antara keramik biasa sama granit itu apa aja Mas? Iya, kalau granit tentunya itu pemasangannya lebih cepat ya Mas ya, karena memang ukurannya yang lebih besar. Nah bedanya granit dengan keramik itu dari bahannya itu udah beda Mas, sifatnya udah beda. Kalau granit itu cenderung lebih susah menyerap air, sedangkan keramik itu lebih cepat. Jadi kalau kita ngepel gitu ya Mas ya, kalau di keramik itu lebih cepat kering, sedangkan kalau granit itu lama itu kan untuk kering itu. Kalau tidak digunakan dengan tidak menggunakan yang itu, yang apa itu, yang alat itulah buat ngepel yang khusus itu, nanti emang lama keringnya, nanti basah itu terus. Nah itu mungkin yang paling mencolok itu Mas. Baik Mas Yanto, terima kasih penjelasannya. Kemudian untuk harganya sendiri nih Mas, pasti yang granit ini lebih mahal ya Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas pengalaman Mas Yanto tentang pengerjaan keramik dan granit ini, tentang harga. Mungkin dari survei-survei tempat itu mana yang menyediakan atau bagaimana Mas pengalaman Mas Yanto? Oh iya Mas, untuk harga ya itu ya jelas lebih mahal dari keramik ya. Kalau keramik itu jelas di bawah 100.000 itu sekarang banyak, bahkan di bawah 60 itu udah cukup lah itu. Kalau untuk granit itu variatif juga Mas. Jadi ada keramik dari Cina itu biasanya lebih murah. Ada yang di bawah 100 itu udah ada, tapi emang lebih tipis biasa Mas. Nah kalau untuk yang seperti yang digunakan di sini itu ini sekitar 170.000. Ada juga yang lain itu 200.000. Ada yang lebih mahal lagi sampai 500. Tapi menurut pengalaman saya itu ini Mas, mau harganya yang mahal sekalipun belum tentu presisi atau bagus juga. Seperti yang di sini ini ternyata permukaannya ada yang tidak datar Mas, jadi agak melengkung gitu ya, tidak semua. Nah itu terus untuk sikunya pun ada yang tidak terlalu siku gitu Mas, hampir sama dengan yang harga 80-an 90-an gitu Mas. Nah menurut cerita yang lain dari ini yang ngerjakan di sini juga pernah masang yang 500-an itu juga sama Mas. Jadi belum tentu harga segitu itu harga mahal. Itu ukuran terus potongan presisi itu belum tentu. Tetapi mungkin cenderung lebih baiklah daripada yang lebih murah gitu Mas. Itu untuk ukuran untuk kualitas granitnya. Oke Mas Yanto, kemudian kalau dari penjelasannya Mas Yanto barusan, jadi nggak ada jaminan Mas ya, mau kita beli granit yang mahal pun di situ tetap ada dalam tanda kutip cacat gitu ya. Jadi cacat dalam hal ini adalah dia tidak rata. Nah dari situ mungkin muncul pertanyaan nih Mas Yanto, mungkin dari pengalamannya Mas Yanto, kira-kira ada tips nggak untuk membeli granit yang bagus itu seperti apa ya Mas? Waduh, kalau untuk tips itu ya, kalau terkait dengan presisi atau enggak itu ya mungkin agak kurang bisa dimanfaatkan tips-tipsnya itu. Soalnya yang saya maksud tadi kan terkait dengan presisi itu, terus kedatarannya. Tetapi kalau yang jelas harga yang mahal itu pastinya finishing atasnya lebih bagus Mas, beda dengan yang murah. Jadi permukaan atas itu beda banget Mas. Nah itu kalau untuk tips ya, kalau harga lebih mahal ya lebih bagus mesti. Yang mahal itu bagus secara fisik lah, bagus Mas, penampilan.
Cuman kalau yang saya sebutkan tadi kan terkait dengan presisi ini ya, potongannya dengan kedatarannya. Nah itu kan kita juga nggak bisa mengecek, atau kita beli kan dus-dusan. Masa iya kita buka satu-satu kan gitu. Terus ada juga kemarin itu ternyata dalam satu dus itu ada 3 macam pola yang berbeda, yaitu entah ini kesalahan yang packing atau gimana. Ternyata ada juga kejadian seperti itu gitu. Nah itu. Oh ada toh yang kayak gitu. Iya kemarin sempat itu mas. Jadi satu dus itu isi 4 itu 3 itu motifnya beda semua gitu, mas. Oke Mas Yanto, kalau gini Mas coba ya, kalau untuk granit sendiri, kalau di keramik itu kan biasanya yang ada motifnya atau keramik dengan bahan tertentu, itu kan dia harus mencari keramik yang sama ketika keramik itu rusak. Kemudian kalau untuk granit itu juga sama Mas ya, pengaplikasian untuk perbaikan granitnya itu juga sama dengan keramik ya, atau bagaimana Mas? Iya kalau terkait jika ada yang rusak itu sama saja mas, seperti keramik. Keramik dengan granit itu kan tiap produksi itu kan berbeda. Jadi batch bulan ini dengan bulan berikutnya itu mungkin sudah berbeda. Warnanya pun mungkin juga sudah berbeda. Kalau sudah lama setelah pemasangan rusak itu sudah lama, itu kemungkinan kan stok yang ada udah nggak ada, udah beda produksi juga. Kemungkinan hanya mirip-mirip saja itu mas. Jadi kalau untuk penggantian ya kemungkinan untuk mencari yang persis dengan seperti yang awal itu cukup sulit mas. Itu mungkin hanya stok-stok lama gitu. Baik Mas Yanto, terima kasih untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan sharing dari Mas Yanto ini bisa menambah sedikit ya informasi untuk kita mengenai pemasangan granit ini. Baik Mas Yanto, terima kasih penjelasannya. Mungkin ada tambahan Mas Yanto? Ya teman-teman, informasi dari kita sebenarnya jangan diambil mentah-mentah ya. Ada baiknya jangan mencerna satu informasi saja. Jadi kita coba ngambil dari informasi yang lain, kita padukan mana yang lebih baik gitu. Jadi belum tentu informasi dari kita itu benar-benar oke gitu. Jadi lebih baik ada beberapa sumber untuk referensi juga. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik teman-teman, mungkin sekian saja ya konten kali ini. Semoga kontennya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.